Let's go. How's it going, bros? This is John Balls here. Ini ya video kedua dari jawab semua pertanyaan kalian di Instagram yang tanggal 14 kemarin. Ya, ini gue buat tanggal 15. Yang video satu juga tanggal 15, tapi ya kayak ada beberapa jam jeda karena mau istirahat dulu. Langsung aja kita lanjutin. Oke, pertanyaannya adalah video tentang seberapa cocokkah pasangan masing-masing watak menjadi pasangan hidup, partner kerja, or bestie. Oke, ini bakal jadi video sendiri aja ya karena pasti panjang. Oke, ingetin nih. Next, bagaimana kita memberitahu koleris tentang kesalahan yang dia anggap benar? Oh. Wait. Aneh, kasih tahu koleris. Oke, gini. Oke, karena gue ada kolerisnya, gue jadi jawab aja sesuai dengan apa yang biasa gue rasakan. Oke, gue udah sering banget ngasih tahu gimana cara biar orang koleris senang sama kita dan bagaimana biar dia dengerin kita. Yaitu kita buat seolah-olah kita ada di pihak dia dulu dan dia nyaman sama kita kayak, oh ya dia di pihak saya nih. Jadi dia adalah penasihat saya, dia mau ngomong apapun saya akan iyain. Jadi harus kayak gitu. Tapi kalau kalian emang belum dekat sama dia dan ini urgent, kalian ngomong to the point ke dia, tapi jangan berharap dia iyain di tempat itu. Dan ngomonglah ke dia satu lawan satu, jangan pernah tegur dia di depan banyak orang. Kalau kalian beritahu kesalahan koleris di depan banyak orang, itu sama aja kayak nggak mau membuat introspeksi mereka, tapi cari berantem sama mereka. Saya pernah gitu sih ke beberapa orang koleris, tapi emang saya sengaja, karena saya nggak suka mereka, jadi ya saya emang mau berantem aja mereka. Jadi ya kayak gitu. Tapi kalau kalian emang mau tahu kalau mereka sebenarnya salah, ya kalian ngomong satu lawan satu, to the point, dan jangan berharap mereka langsung iyakan pada saat itu. Awalnya mereka pasti reject, tapi lama-lama mereka akan berpikir dan akhirnya kayak, oh iya bener juga sih yang dia omongin. Jadi ya gitu sih cara paling gampang dan simple. Kalian jangan baper lah kalau sama orang koleris. Kalau kalian gampang baper sama orang koleris ya udah abis gitu. Jadi kadang-kadang kalau sama orang koleris ya lucu-lucuan aja, anggap ya udah kalau mereka marah-marah ya udah kocak-kocakan aja buat kalian. Omongin lah di belakang sama temen. Nah itu nggak menyelesaikan masalah sih, tapi lucu. Ya tapi intinya gitu sih. Agak susah sih emang untuk ngomong ke orang koleris. Gue aja capek ngomong orang koleris, gue capek ngomong sama diri gue sendiri artinya. Next, gak mau tanya, minta doain aja mertua lagi dirawat di ICU. Oh ya, buat Mindil, Mbak Cindil, semoga mertua cepat sembuh. Dan ya, insya Allah lancar bisa kembali lagi bermain bersama keluarga. Kita doakan bersama-sama. Next, dari Oki Lara, gimana cara meredam atau menahan emosi anak koleris, dok? Kalau anak koleris lagi marah-marah, layani mereka. Kalau bisa ya berikan yang mereka mau. Kalaupun nggak bisa memberikan yang mereka mau, layani dengan hal lain. Kayak misalnya mereka minta makan apa gitu, ya udah. Kalau kalian nggak bisa beliin makanan yang mereka mau, kasihlah yang ada. Jadi yang penting dilayani sih orang koleris. Itu sih paling gampang untuk ngelayan anak koleris. Walaupun ntar mereka kayak nggak mau, tapi kalian ya tetap aja kalian kayak ayo makan dulu gitu. Ntar lama-lama mereka kayak lulu sendiri sih. Baik koleris, melankolis. Kalau koleris sanguinis ya puji-puji aja, kan ada sanguinnya. Next, dari Kak Atika Bill. Kak, yang lebih dramatis dan melebih-lebihkan itu sanguin atau melo? Bedanya drama mereka apa ya, Kak? Sanguin versus melo, dramanya. Melebih-lebihkan itu sanguin, tapi mungkin dramatis itu melo. Nggak tahu juga sih, tapi kalau untuk melebih-lebihkan, orang sanguin tuh lebih sering melebih-lebihkan. Makanya orang sanguin sering dikira bohong, padahal sebenarnya mereka nggak bohong. Mereka cuma lebih-lebihin cerita biar agak lebih seru aja, gitu. Tapi kalau ngomongin dramanya bedanya apa ya? Kalau orang sanguin dramanya lebih sering ya, tapi nggak drama-drama banget, drama aja gitu. Tapi kalau melankolis ditumpuk-tumpuk lebih jarang ya, sekalinya meledak tapi drama banget. Layangan putus-putus, emang putus gitu. Jadi mungkin gitu beda dramanya. Dua-duanya bisa drama, tapi kalau sanguin dramanya lebih sering, tapi ya drama biasa. Melankolis jarang, tapi sekalinya drama layangan putus. Next, gimana sih caranya biar meloko semangat, aktif, dan produktif lagi, Kak? Oke. Biasanya kalau orang melankolis-koleris itu emang mereka biasanya semangat dan produktif karena mereka emang task oriented. Orang melankolis-koleris kalau lagi capek pasti ada sesuatu gitu. Jadi kalian nggak apa-apa untuk istirahat dulu. Langkah pertama kalian mengakui dulu, ya saya capek, saya nggak produktif. Ya, buat saya untuk kembali produktif. Minta ke Allah gitu ya. Dan biasanya orang melankolis-koleris butuh tujuan. Jadi kalian cari tujuan, bukan cuman pekerjaan gitu. Semakin ada tujuan, melankolis-koleris semakin aktif dan semangat. Jadi ya tadi, gimana biar mereka bisa aktif lagi, semangat lagi, cari sebuah tujuan hidup. Ya orang koleris biasanya lebih mudah lah cari tujuan hidup pada orang melankolis pragmatis gitu. Jadi ya it's not gonna be too hard, right? Next, Tiara Andini lulusan Indonesian Idol, melankolis koleris atau enggak? Oke.
Saya nggak terlalu tahu Tiara Andini, nggak terlalu nonton. Ya, mungkin kalau kalian tanya tentang watak Mr. Beast, saya lebih ngerti. Tapi kemarin sempet di mobil bareng-bareng pergi sama keluarga, ada Bu Isa juga ngomongin wataknya Tiara Andini sama pacarnya yang si Selen. Bukannya Selen tuh nama harimaunya. Si cowoknya emang katanya plegi sanguin ya. Jadi apakah Tiara Andini melokole? Tapi kata Bu Isa kemarin sih meloplegi ya Tiara Andini. Ya itu sih kata Bu Isa sih ya, tapi ya she's the expert, so ya. Karena kalau tanya saya nggak tahu Tiara Andini apa. Ya, saya jarang nonton TV. Next, suami watak sanguin pragmatis mau ultah. Ada ide atau nggak? Bikin surprise aja bareng teman-temannya dia yang dia senengi. Datangin bareng-bareng, bawa kue gitu-gitu. Itu mereka seneng sih kayak gitu. Lebih banyak orang, bukan kayak orang melankolis yang kayak satu sama orang paling dicintai dikasih hadiah. Sanguine Plague itu lebih kayak banyak teman gitu datang. Kalau Sanguine Cole banyak teman banyak hadiah. Nyebelin abis. Ya gitu sih pokoknya. Ajak teman-temannya aja kayak ngasih surprise. Next, kalau kita mau belajar lebih dalam tentang personality plus, kita fokus ngambil ilmu apa kak? Psikologi ya, psikologi. Tapi nggak tahu juga sih semua pelajaran psikologi itu belajar tentang personality plus atau enggak. Tapi kalau kalian mau belajar tentang kepribadian atau watak sih ya baca buku aja sih, self-taught juga bisa, atau ya sebenarnya paling dekatnya psikologi sih. Next, analisa watak tokoh Harry Potter udah belum mas? Udah, sama adik saya Najwa, bisa ada link di bawah ntar. Ya, saya taruh link di description. Nonton ya, seru banget. Karena setiap adik saya bisa jawab, dia dapat 50.000. Jadi ada 10 karakter, 10 jawab, dapat 500.000. Ya, lihat aja dia bisa jawab berapa. Next, dok, tipe orang yang bosenan, panikan, jalannya terbiasa cepet, dan sering kurang fokus itu watak apa? Bosenan, panikan, jalannya terbiasa cepet, sering kurang fokus. Ini kayak ekstrovert ya, kayaknya kalau nggak koleris, sanguinis koleris. Kalau dari ini ya, dari ceritanya, jadi ya, itu jelas banget. Karena bosenan itu bisa sanguinis, bisa koleris. Ya, panikan tuh bisa semuanya sih, tapi panikannya beda-beda. Jalannya terbiasa cepet, pasti ada kolerisnya sih, karena kinestetik. Sering kurang fokus, sanguin, jadi ya sanguin koleris. There you go. Next, dok, kalau cowok lebih suka chat daripada telepon, melankolis kali. Tapi pas ketemu agak pendiam dan pemalu wataknya. Ya bener-bener. Melankolis pragmatis. Tapi kalau misalnya kalian udah deket, dia juga lebih suka telepon sih, gitu. Kalau orang sanguin, dia nggak suka chat dan nggak suka telepon. Kalau bisa ketemu langsung aja gitu. Jadi ya, ini lebih ke melankolis pragmatis sih. Next, tinggal 1 pertanyaan. Wow, this is going to be fast. Wow, ntar kalau nggak 8 menit, saya tidak dapat AdSense tengahnya. Jadi kita ngobrol dulu bentar, nggak bercanda. Next, gimana ngomong sama anak yang kita nggak serak sama pacarnya? Oh my lord, gimana mas? That's not my... Kayaknya ini bukan area of expertise saya, tapi ya gimana ngomong sama anak yang kita nggak serak sama pacarnya? Gimana ya? Saya nggak punya anak karena ya saya belum nikah. Tapi saya punya banyak adik yang wataknya beda-beda. Tapi saya nggak pernah nggak serak sama pacar mereka sih. Kayak pasti pacar mereka saya anggap keluarga lain punya pacar saya nggak serak. Pernah sih. Kayak mungkin sama-sama melo gitu, kayak adik-adik saya melo kole, pacarnya melo plegi, sama-sama melo kan. Jadi saya kayak kurang, kenapa sih nggak cari yang sanguin aja cak, kayak gitulah. Tapi nggak nyuruh dia putus juga, walaupun pada akhirnya putus juga. Tapi kalau cara ngomongnya kalian harus tahu dulu watak anak kalian apa gitu. Kalau kalian salah ngomong, misalnya kayak ternyata watak anak kalian yang nggak bisa di ngomongin to the point, mereka pasti bakal kayak langsung nggak percaya sama kita. Jadi ada cerita sebuah keluarga, ada seorang cewek yang punya tante orangnya to the point. Nah, cewek ini orangnya ya lebih melankolis pragmatis lah. Dan dia punya pasangan, tapi tantenya nggak suka sama pasangannya dia. Approach-nya dengan cara yang kayak, pasangan kamu jelek, nggak usah. Si cewek ini merasa kayak, loh pilihan saya kok diginiin? Kenapa saya selalu diragukan? Jadi mereka mempertahankan cowok itu bukan karena mereka sayang, tapi kayak takut ntar kalau mereka putus atau udahan dibilang I told you so, atau kayak dibilang kayak benar kan kata tante dia jelek. Jadi kayak gitu. Kalau kalian langsung menanamkan hal-hal kayak gitu, mereka akan jadi lebih jauh ke kalian gitu. Jadi sebagai orang tua ya, kalian tahu dulu watak anak kalian, biar tahu nih anak bisa to the point di ininya, di larangnya, atau yang harus bener-bener kayak dia dikasih contoh dulu kalau emang pasanganmu itu tidak baik dan lain-lain gitu. Jadi
jangan pernah langsung ngejudge, karena ya rata-rata emang gak ada yang suka dijudge sih. Jadi ya kalau kalian ngejudge, kalian lebih jauh ke mereka, kalian lebih susah untuk ngontrol. Jadi kalau anak kalian punya kayak pasangan yang kalian gak suka, ya kalian awasi aja dulu. Awasi, udah. Bener, awasi nama doa, udah, itu paling gampang. Right. Ini kayak belum ada yang nanya lagi. Dan kayaknya emang udah habis waktunya, karena ini 24 jam sama yang kemarin. Dan ya untuk beberapa pertanyaan yang tadi agak-agak susah, mungkin saya bakal bikin video sendiri kalau nggak lupa. Kalau lupa ingetin di kolom chat dan kolom komentar, terserah, boleh banget. Karena ya saya orangnya pelupa, jadi maaf banget gitu. Jadi bros, thank you udah dibuat 2 video, udah dijawab semua pertanyaan. Itu semua literally semua pertanyaan. Well, ada yang mirip-mirip, jadi saya gabungin. Jadi yang kadang-kadang saya nggak sebut namanya itu karena ada kayak 3 pertanyaan yang mirip. Itu saya ngomongin langsung. Alright, bros, klik like kalau suka, dislike kalau nggak suka, share teman kalian. I'm out, bros. Nonton lebih dari 3 kali boleh kali. Kalian selalu senang lihat video-video saya. I'm out, bros. Let's go. Kurang enak. Let's go. It's John Balls here. Right, bros, kalau like, yep. Kalau kalian negur dia di depan banyak orang, ya artinya kalian emang bukan mau. Kalau kalian negur, kalau kalian negur dia, kalau kalian negur dia di depan banyak orang dan kayak tahu apa kesalahan mereka, well, sejujurnya itu sama aja kalau kayak, cuman ayo dong, tenang. Apa ya dramanya? Aku bingung juga apa dramanya. Ntar, gue pernah ada pengalaman kayak gini nih. Gimana sih cara ngomonginnya? Kadang-kadang mereka mempertahankan cowok itu bukan karena gue mau gak sih?